Renungan Harian Minggu Biasa Pekan ke-5 tahun B. Hadir untuk memberi hidup kepada yang membutuhkan. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 7 ayat 1 sampai 4, ayat 6 sampai 7. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 16 sampai 19, ayat 22 sampai 23, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Saudara-saudariku terkasih, manusia ada, hadir karena dibutuhkan dan membutuhkan. Ada kebutuhan dan tuntutan serta harapan. Manusia dituntut untuk memberi dan berkorban. Tema yang kita renungkan hari ini adalah hadir untuk memberi hidup kepada yang membutuhkan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama menampilkan Ayub yang tampil dengan tegas berbicara tentang suatu persoalan yang hampir selalu mengganggu setiap orang dari dulu hingga saat ini, yakni apa sebab Allah membiarkan orang yang saleh menderita. Orang selalu berpandangan bahwa penyakit dan penderitaan adalah hukuman dari Allah atas perbuatan dosa manusia. Teman-teman Ayub sendiri juga memberi vonis bahwa penyakit yang dialaminya adalah hukuman dari Allah. Dalam menghadapi situasi ini, Ayub memberikan jawaban. Sikap Ayub adalah ia secara tegas menentang pandangan teman-temannya dan mengatakan bahwa hidup manusia adalah misteri dan Allah yang mengetahui segala-galanya adalah sahabat dan penyelamat. Maka penderitaan dan kesengsaraan harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat berarti bagi hidup manusia, karena Allah adalah satu-satunya pembela dan pemandu hidup manusia, bukan menghancurkan nasib hidup manusia. Allah hadir untuk memberi hidup kepada manusia, bukan memberi kematian, karena Allah sendiri adalah sumber kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, kehadiran Allah yang menyelamatkan bukan membawa penderitaan. Manusia diwujud nyatakan oleh Yesus dalam karya perdananya di Kapernaum. Ia membuka hatinya untuk menerima, menyapa orang banyak yang berkerumun, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang hadir untuk membebaskan, bukan hadir untuk menyiksa manusia. Ia hadir untuk menyatakan bahwa ia berkuasa atas segala yang jahat. Segala kekecewaan, penderitaan, dan kesengsaraan yang dianggap manusia sebagai siksaan atas dosa diberi jawaban oleh Yesus dengan tindakan belas kasihan dan kuasanya. Ia menyelamatkan, membebaskan, dan memberi hidup kepada siapa yang datang kepadanya. Yesus juga menyadari bahwa panggilannya menjadi penyalur keselamatan harus diarahkan kepada semua orang. Maka dalam komunikasinya dengan Allah melalui doa, Yesus menemukan jawaban bukan hanya di Kapernaum, tetapi di kota-kota lain yang berdekatan. Ia juga harus pergi untuk membagikan kabar sukacita Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit. Dia adalah rabi muda yang tidak menanti orang untuk datang kepadanya. Ia sendiri pergi untuk menjumpai mereka. Yesus hadir untuk memberi hidup kepada semua orang yang membutuhkannya. Saudara-saudariku terkasih, Paulus menyadari bahwa penderitaan yang dialami oleh dia sendiri dalam perjalanan ke Damsyik bukan peristiwa yang mengecewakan, tetapi penderitaan yang membawa berkat. Ia diubah oleh Yesus sendiri dari penganiaya Kristus menjadi seorang rasul yang tangguh dan ulet. Paulus memandang tugas mewartakan Injil bukan untuk mencari popularitas diri, mencari upah, tetapi panggilan khusus untuk mewartakan Injil.
maka ia menyadari bahwa kewajiban untuk mewartakan Injil itu sangat dituntut, bukan untuk mencari upah. Ia tegas mengatakan, celakalah aku bila aku tidak mewartakan Injil. Di sini Paulus lebih menekankan tugas dan tanggung jawab yang pertama dan utama adalah mewartakan Injil, bukan mencari upah atau popularitas diri. Maka ia mengatakan upahnya adalah boleh mewartakan Injil tanpa upah. Paulus hadir untuk membagi berita Injil kepada orang lain. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan sabda Tuhan ini untuk kita? Pertama, janganlah pernah menilai Allah sebagai penyebab penderitaanmu. Penderitaanmu disebabkan oleh ulahmu sendiri yang tidak taat. Dalam situasi apapun, Allah selalu hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari penderitaan yang kita alami. Yang penting, kita membuka pintu bagi Allah, karena Dia adalah sumber hidup bagi kita. Kedua, Yesus selalu hadir untuk menyalurkan kasih Allah kepada manusia. Sikap kita adalah datang kepada Yesus, membawa seluruh penderitaan kita kepadanya. Ia akan membantu kita yang membutuhkannya. Ketiga, tugas kita adalah berbagi kabar sukacita Injil kepada orang lain, bukan mau mencari upah atau memegahkan diri. Ingat, tugas kita adalah mewartakan Injil. Celakalah aku bila aku tidak mewartakan Injil. Amin.